di waktu maghrib sampai subuhnya dan belum juga ketemu, Mae. Di suatu hari begini, Mae, itu Opik ini mungkin bagi seusia Opik mungkin pukulan paling terberat dalam hidupnya, karena ibunya Opik ini meninggal, Mae. Dari awal tahlil saya melihat Opik ini beda sekali. Yang tadinya dia itu anaknya sangat aktif gitu, ini enggak, dia murung gitu. Dan itu 5 hari setelah kematian ibunya ini dia berangkat ngaji. Begitu berangkat ngaji ini, loh, Pek, sini masuk gitu. Sini masuk, ini waktu maghrib, cepat masuk ke musola gitu, Mae. Saya bingung, kok anak cuman diem aja di bawah pohon aren di dekat balong itu dan dekat batu-batu itu. Hei, saya pikir Opik kenapa di situ? Ayo cepet sini, ini di waktu maghrib harus cepat ke musola. Kalau misalnya kamu mau pulang ya pulanglah, karena di waktu maghrib ini waktu-waktu yang sangat sakral, Mae, biasanya. Ya menurut orang-orang tua zaman dulu pun demikian, waktu-waktu yang sangat sakral dan tidak bolehlah dilakukan ada aktivitas, terutama anak-anak gitu. Saya lihat waktu itu sudah jam 8:30, Mae. Pak Adnan ini mengetuk pintu musola ini dari depan gitu. Duk. Mas Rul, itu Opik belum pulang tah? Saya ini lagi ngaji anak-anak, langsung kaget, Mae. Kok? Oh, Pak Adnan. Jadi saya taruh dulu sebentar, saya hampiri Pak Adnan itu. Begitu saya buka pintu, Pak Adnan, Opik nggak masuk ngaji hari ini. Ya, saya lihat terakhir itu dia duduk di situ, di dekat pohon aren, dekat balong-balong itu. Ketemulah kepagrok gitu sama bapaknya nih, Pak Adnan. Dia dari alun-alun, saya pun dari blok sebelah gitu. Pak Adnan, udah ketemu tak Opiknya? Wah, ini Mas paling ke rumah saudaranya yang di tangga desa gitu, yang di tangga desa. Oh ya sudahlah, yang tadinya saya cemas ini saya mulai, oh syukurlah, alhamdulillah gitu. Nah pada waktu itu, di waktu maghrib, setelah anak-anak kumpul semua di musola, itu saya tengok dari jendela itu, saya tepok, hei, di sini, ini waktu maghrib, mancing ini, masuk sini gitu, masuk ini maghrib. Dia cuma nanti makan dulu gitu. Oh ya sudah, saya pikir oh ini enak tegas gitu. Begitu sholat maghrib saya ngimamin lagi. Begitu saya assalamualaikum, tahiyat akhir, assalamualaikum, berdoa, saya tengok ke belakang. Loh, kok ada sepedanya aja? Yang tadi saya ini nyapa sih. Di situ hanya ada sepedanya aja, Mae. Dan saya kaget itu. Saya perhatikan di ruangan musola ini nggak ada ini. Terus dari situ tuh besok hari berarti udah 1 hari nih hilang nih. Besok harinya itu datang lagi Pak Kuwu ini bersama aparat desa. Saya lagi ngaji lagi biasa. Mas Uli, sebenarnya kemana ya? Astagfirullahaladzim, kemarin gimana Pak? Kemarin nggak ketemu katanya. Nah, saya pikir tuh ikut bibinya, dan bibinya begitu kembali lagi nggak tahu katanya. Lah, terakhir di mana Mas Uli lihat? Mas Uli nanti ini aja ya, bicarakan aja untuk kesaksiannya bahwasanya ini hilang gitu. Ini gimana? Kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Datang polisi, makanya. Ada polisi ini 4 orang. Itu menanyakan ke saya, menanyakan kronologi. Si ini terakhir dilihat itu di mana? Gegerlah 1 orang ini bilang, jangan-jangan katanya diculik sama kalong wewe atau wewe gombel gitu. Rame mulai dari situ, makanya dari blok kami dulu awalnya ini. Karena hilangnya mereka berdua ini bersamaan di waktu maghrib semua. Sebelumnya belum pernah ada kejadian? Belum pernah ada kejadian begitu, Mae. Tapi ini heran, 2 kali di waktu maghrib hilang. Kalau kalong wewe atau wewe gombel kan itu enggak hanya maghrib, Mae. Bahkan malam pun bisa saja anak ini baru pulang ngaji jam malam ditemukan seperti ibunya, bahwasanya dia gendong, udah taunya itu
Orang wewe kan. Jadi Mama Elang ini memimpin, ayo ikut saya. Di sebuah pohon yang besar itu namanya Rang Dualas tuh. Tinggi banget. Kalau wewe gombel biasanya sukanya ke pohon-pohon tinggi gitu. Dan di kuburan-kuburan. Kita cari ke situ. Dan sebenarnya warga kami pun kalau sendirian atau duaan aja nggak berani lewat situ, Mai. Ke Rang Dualas itu. Ke namanya itu makamnya makam Tuan Banar. Itu jam Belanda, Mai. Dan di situ mulailah dung breng dia semua bunyi-bunyian itu. Mungkin kurang lebih 40 orang lah ada. Sesampainya di Rang Dualas ini dung breng itu kayak ranting besar patah dari atas itu suaranya. Brutal. Set, begitu turun ke bawah ini itu kayak apa ya? Kayak orang Bali begitu coba panjang. Itu mungkin yang disebut wewe gombel. Dan bukan hanya kami Elang yang melihat itu. Warga penduduk kami pun banyak yang lihat. Sampai di situ tuh pada kabur Mang orang. Kalau ini telinga panjang Mang. Tapi jatuh ininya. Nah itu matanya bulat, merah, taringnya panjang. Ini panjang Mang. Dan itu kayak darah semua. Dan itu gimana ya? Digambarkan itu mungkin sosok seram, paling menyeramkan. Rambutnya panjang tapi agak arang-arang gitu. Dan saya pikir dia pakai celana dalam kan berbulu gitu. Ternyata dari pusarnya ke sini itu kayak celana dalam tapi dia tuh bulu semua, bulu semua. Cuman sampai paha aja bulu ini. Dari pusar sampai ini itu untuk menutupi mungkin area itunya, mungkin itu hanya bulu itu. Nah itulah wewe gombel. Itu pakai bahasa Jawa Kromo Mae. Ya kurang lebihnya begini. Kowe ojo fitnah karo aku. Aku memang makhluk, tapi bukan aku yang menculik anak-anak kalian. Kurang lebih begitu bicaranya.